Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan dua sejoli yang sedang ngebolang di lautan. Si Bondon Seksoy yang lagi rebahan dengan cangcut mahalnya mulai menyadari bahwa sebenarnya mereka tersesat. Tak berada jauh dari lokasinya, ia melihat sebuah pulau terpencil. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menuju pulau untuk singgah dulu dan mencari spot terbaik untuk mengaduk semen. Sesampainya di pulau tersebut, si Bondon yang udah gak sabar langsung berjalan memasuki pulau tersebut. Dengan panggilan khasnya, ia memanggil si pacar agar segera menyusulnya. Kemudian si Bondon langsung asruk-asrukan melihat keadaan pulau yang memang sepi itu. Tanpa ia sadari, kedatangannya sedang diintai oleh sesuatu yang menghuni pulau tersebut. Kemudian, ia pun menyadari bahwa dirinya sedang diincar makhluk misterius. Dan karena keadaan itu, si Bondon lari ngabret seedan-edannya. Suara itu ternyata adalah kawanan anjing ganas yang kini mengejarnya. Si Bondon pun diseret kawanan anjing. Dalam keadaan yang tak berdaya, si Bondon pun akhirnya tewas di mangsa kawanan anjing aneh itu. Di waktu yang sama, Shin pun beralih ke sebuah pesawat yang akan menuju pulau tersebut, di mana 3 orang pria dengan 2 Bondon top lokal Cibogo sedang OTW menuju sebuah kabin di pulau tersebut. Dalam rencananya, mereka akan berlibur selama beberapa hari di sana. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kabin milik pasangan kakak beradik John dan Matt itu. Saat berada di sana, terlihat mereka begitu excited dengan keseruan liburannya. Ditambah lagi seorang cewek seksoy bernama Sarah membawa sari tamu lawak kualitas super. Jelas akan menambah keceriaan mereka. Saat yang lain sedang sibuk menyiapkan makanan, John dan Matt melihat sebuah mobil yang biasa paman mereka gunakan ketika pamannya masih hidup. Dan ternyata mobil tua itu masih bisa menyala dengan lancar. Dan tak hanya itu, kakak beradik ini mencoba kembali permainan yang dulu selalu mereka lakukan. Semacam nostalgia gitulah. Saat waktu sudah mulai sore, John mengisi waktu dengan mengasah kemampuannya menggunakan busur panah. Tak jauh dari mereka, terdengar suara yang membuat penasaran. Mungkinkah keceriaan sudah berakhir? Tapi ternyata, itu hanyalah suara seekor anak anjing yang lucu yang menghampiri mereka. Matt pun mengira bahwa anjing itu hanyalah peliharaan nelayan yang tertinggal saja. Merasa anak anjing itu bisa jadi teman, mereka pun mengambilnya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Mereka yang sedang berpesta minum sari tamu lawak masih bersama anak anjing yang tadi ditemukan. Tapi tidak ada yang sadar bahwa keberadaan mereka sedang diawasi sesuatu di dalam ruyuk. Lalu Sarah pun berniat untuk membawa anak anjing itu ke dalam kabin. Saat berada dalam kabin, terlihat Sarah begitu menyukai anak anjing itu. Sementara yang lain masih sibuk membahas minuman yang berada di dapur. Karena penasaran, si Maghrib Noah pun mengambilnya. Di saat bersamaan, anak anjing berlari menuju ke dapur terlebih dahulu. Ketika berada di dapur, anak anjing itu memperhatikan si Maghrib dengan serius. Merasa anak anjing tersebut tidak menyukainya, si Maghrib pun bergegas kembali ke ruang utama. Tapi si anak anjing malah lari keluar kabin. Karena terlanjur sayang, Sarah bersama John mencarinya. Tak berapa jauh dari kabin, mereka menemukan anak anjing yang mereka cari. There he is. Rupanya, sang induk dari anak anjing itu muncul dan menyerang Sarah. Karena merasa terancam, induk anjing itu pun menggigit kakinya Sarah. Dalam keadaan yang terluka, Sarah dibawa John kembali ke dalam kabin. Kemudian, Matt yang seorang calon dokter mengobati luka Sarah. Karena menurutnya anjing itu bisa saja terkena rabies, meskipun kemungkinannya kecil. Matt berniat membawanya ke dokter esok hari. Tapi Sarah merasa yakin bahwa dirinya akan baik-baik saja, apalagi jika ia minum sari tamu lawak kesukaannya. Seger tapi bodoh.
Saat malam sudah larut, Matt yang lagi bobo enak dengan Nikki membicarakan keadaan di kabin sewaktu dulu, di mana ketika Matt masih kecil, mengetahui bahwa di sisi lain pulau ini didirikan sebuah camp pelatihan anjing, dan ia selalu diajak pamannya untuk jalan-jalan ke sana, hanya untuk bermain dengan anak-anak anjing di sana. Tapi setahun yang lalu, Matt mendengar kabar bahwa camp pelatihan itu memiliki masalah, di mana ada satu anjing yang terkena rabies, hingga menulari semua anjing di dalam camp. Kemudian dari pamannya, ia mengetahui bahwa semua anjing di dalam camp akan disuntik mati. Tapi saat Matt melihat anjing tadi, ia beranggapan bahwa tidak semua anjing mati dibunuh. Sementara itu, John yang pergi ke dapur merasa heran saat melihat Sarah lagi bengong. Lalu Sarah mengatakan bahwa dirinya sedang sulit untuk tidur. Mereka yang sama-sama kesulitan untuk tidur seolah punya bahasa tubuh yang khas untuk beradu jigong. Tapi saat perhelatan itu berlangsung, John kaget karena Sarah begitu agresif dari biasanya. Kenyotannya begitu edan sekali. Seperti ada yang berubah dari Sarah. Di keesokan harinya, Sarah terlihat sangat kelaparan ketika mereka lagi sarapan. Tanpa ada perasaan aneh, Nikki mengajaknya untuk berjemur di dermaga. Sementara John dengan setelan Robin Hood-nya mengajak para lelaki untuk menemaninya berburu ke hutan. Tak lama kemudian, ketiga lelaki ini segera menuju hutan. Pada saat itu, John merasa heran karena tak sedikit pun terdengar suara binatang seperti terakhir kali mereka tuh ada yang kemana? Kalau bisa ribut ini mungkin semoga kecelakaan. Tuh. Aduh, sorry guys, tadi ada kecoa terbang. Pada saat itu, John merasa heran karena tak sedikit pun terdengar suara binatang seperti terakhir kali mereka ke sana. Seperti ada yang berubah di hutan tersebut. Lalu ketika si Maghrib sibuk dengan kameranya, ia tidak sadar bahwa dirinya mulai terpisah dari John dan Matt. Lalu tiba-tiba, ia merasa ada yang sedang mendekatinya. Tak hanya satu, kawanan anjing lain mengelilingi si Maghrib yang mulai panik. Si Maghrib pun ngacir seedan-edannya. Tapi untungnya ia bisa kembali kepada teman-temannya. Ketika si Maghrib menceritakan apa yang baru saja ia lihat, tiba-tiba dalam keadaan yang sangat ripuh, pria di scene awal tadi berkata bahwa Matt dan yang lain tidak seharusnya berada di sini karena para anjing tidak menginginkan keberadaannya terusik manusia. Rupanya pria itu sedang menjadi mangsa keganasan anjing-anjing liar di pulau tersebut. Mereka yang takut melihat kawanan anjing itu dirasa tidak bisa berbuat banyak. Mereka lebih memilih untuk kabur daripada menolongnya. Di sisi lain, Sarah bisa merasakan kengerian yang sedang dialami teman-temannya, seolah ia memiliki indera keenam atau bisa saja indera Brugman. Mungkin karena efek dari gigitan yang terjadi padanya sejak kemarin. Singkat waktu, Matt dan yang lain tiba di sekitar kabin. Tapi ternyata anjing-anjing itu sudah nongkrong tak jauh dari mereka. Melihat keadaan ini, para lelaki menyuruh wanitanya untuk segera masuk ke dalam kabin. Oh my God, run! Secepat kilat, anjing-anjing itu mengejar mereka. Dari kejauhan, John si Robin Hood berusaha menghentikan anjing yang sedang menarik Nikki. Karena kurang latihan, panah asmara Robin Hood malah nyocol di betis Nikki. Dan karena serangan itu, para anjing pun pergi menjauh. Kemudian mereka berusaha mengobati Nikki yang terluka. Sementara itu, John menyesali kesalahan yang telah ia buat. Lalu ia menceritakan kembali tentang kelakuan anjing-anjing saat memangsa seseorang di dalam hutan. Matt pun mengatakan jika keganasan anjing tadi karena terjangkit rabies, harusnya anjing-anjing itu mati karena penyakitnya setelah beberapa bulan. Kemudian ia mengaitkan kejadian tadi dengan sebuah camp pelatihan anjing. Menurutnya pasti ada hubungannya antara camp pelatihan dengan anjing-anjing edan tersebut.
Akhirnya mereka pun berencana untuk segera pergi dari tempat itu. Ditambah lagi mereka harus membawa Sarah ke rumah sakit karena kelakuannya yang semakin terlihat aneh. Saat si Maghrib lagi kekeh-kekehnya mengajak mereka pergi, tiba-tiba anjing yang berhasil masuk ke dalam kabin terlihat sangat tertarik dengan tubuh Sarah. Tapi untungnya anjing itu berhasil dilumpuhkan. Dengan kejadian tersebut mereka bergegas meninggalkan pulau. Tapi sialnya, para anjing itu sudah nongkrong di dermaga. Wow, tanpa diduga, jelas saja mereka tidak bisa menuju pesawat. Ternyata para anjing itu cerdik hingga bisa mengetahui mereka yang akan melarikan diri. Beberapa saat kemudian si botak kembali mengecek dan ternyata pesawat airnya malah sudah hanyut. Mungkin para anjing cerdik itu sudah memutus tali pesawatnya. Dirasa tidak ada jalan lain, mereka pun memberanikan diri menuju ke dermaga. Karena terlihat anjing-anjingnya pun sudah menghilang. Di dermaga, John segera berenang untuk sampai ke pesawat. Tapi ternyata itu semua hanya jebakan. Anjing-anjing itu berhasil memancing mereka keluar kabin. Melihat keadaan itu, John bergegas kembali ke dermaga. Anjing yang lain pun berdatangan. Tapi untungnya mereka sampai kabin tepat waktu. Kemudian mereka menutup semua celah yang bisa membuat para anjing itu masuk. Mereka yang kini terjebak di pulau tidak bisa meminta bantuan karena di sana tidak ada sinyal untuk melakukan panggilan. Sementara itu Sarah mulai merasakan demam karena gigitan anjing kemarin. Lalu mereka merencanakan untuk menggunakan mobil yang berada di garasi untuk pergi ke camp pelatihan. Karena mereka yakin di sana ada alat komunikasi yang bisa digunakan. Tanpa berlama-lama mereka pun beraksi. Dikarenakan para anjing berkeliaran di sekitaran kabin, akhirnya mereka menggunakan kabel listrik untuk menuju garasi. Dan karena kabel yang tidak bisa menahan beban berat, Nikki memaksa agar dirinya saja yang pergi ke sana. Singkat cerita, misi pun mulai dilakukan. Tapi sialnya, gelayutan dari kabel listrik itu tidak berhasil membuat Nikki sampai di garasi. Keadaan ini langsung membuat para anjing segera memburu Nikki yang bagaikan santapan lezat. Tapi untungnya, Nikki berhasil sampai di garasi. Kemudian ia langsung menuju mobil tua yang berada di sana. Tapi rencana tidak berjalan lancar. Mobil butut itu ternyata sulit untuk menyala. Giliran butuh banget aja ngadat. Ditambah lagi kawanan anjing berusaha masuk ke garasi tersebut. Lalu tiba-tiba keadaan yang semakin riuh membuat Nikki meninggalkan mobil tersebut. Sementara itu, Matt dan yang lain berusaha untuk menarik kembali Nikki ke dalam kabin. Lalu saat Nikki sedang prepare, kali ini si Robin Hood dadakan berhasil melumpuhkan satu anjing yang menyerang Nikki. Hingga pada akhirnya Nikki bisa kembali ke kabin dengan misi yang gagal. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang masih terjebak di dalam kabin berusaha untuk menghibur diri pakai musik koplo kesukaan mereka. Tapi sialnya malah mati lampu. Abis token kali ya. Lalu si Maghrib yang merasa lebih tahu berusaha untuk mengecek si kering yang berada di basement. Saat berada di sana, si Maghrib memeriksa kotak si keringnya. Kemudian ia berhasil membuat listrik kembali menyala. Saking senangnya, ia mengambil sebuah koleksi sari tamulawak yang tersusun rapi. Lalu tiba-tiba listrik kembali padam, tapi kali ini ia merasa heran dengan suara yang terdengar mencurigakan. Rupanya, seekor anjing berhasil masuk ke basement dan menyerangnya. Lalu ketika John dan Matt datang, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena anjing yang lain sudah berkumpul dan mencabik-cabik si Maghrib. Hingga pada akhirnya si Maghrib pun modar.
Kawanan anjing liar itu kini berhasil masuk ke dalam kabin. Mereka yang semakin terpojok berusaha naik ke loteng. Untungnya, John berhasil menyelamatkan adiknya dari serangan itu. Kemudian mereka bergegas menuju loteng untuk menyelamatkan diri. Kawanan anjing liar tersebut kini sudah memenuhi kabin, seolah tidak memberi mereka celah untuk melarikan diri. Sementara itu, mereka yang terjebak hanya bisa berdiam diri di loteng. Saat berada di sana, Matt menemukan sebuah catatan yang berasal dari kamp pelatihan anjing di pulau itu. Dari catatan tersebut, Matt menyimpulkan bahwa anjing-anjing itu adalah sebuah hasil eksperimen yang gagal dan harus dimusnahkan. Eksperimen apa ya? Kita lanjut. Di keesokan harinya, suasana kabin terlihat sepi. Kawanan anjing yang semalam pun sudah menghilang. Lalu John menyuruh Nikki dan Sarah bersembunyi di kamar, sementara mereka akan pergi ke garasi untuk mengambil mobil. Keadaan kabin yang hancur berantakan menyisakan kerusakan dan najis di mana-mana. Saat mereka akan masuk ke garasi, terlihat Matt berjalan tanpa rasa takut sedikit pun. Sepertinya efek dari gigitan anjing membuatnya seperti itu. Dan tak cuma itu, kekuatannya pun memang beda dari biasanya, di mana ia mampu mendorong mobil mogok. Cuman seorang diri saja, tapi jangan ngarep dia bakalan jadi superhero ya. Ternyata kawanan anjing kembali muncul dan mengejar kakak beradik ini. Dalam keadaan yang riuh jelas membuat Matt kesulitan memanah anjing-anjing itu. Hingga kemudian busur panah yang ia gunakan pun terjatuh. Karena mesin belum menyala, John melakukan aksi ekstrim agar mobil terus melaju. Tepat pada waktunya, mesin mobil akhirnya menyala. Kemudian mereka bergegas menuju kabin untuk menjemput para wanita. Tapi tiba-tiba dengan sigap mereka berhasil mengatasi kejutan itu. Saat tiba di kabin, Nikki mengatakan bahwa Sarah tidak ingin pergi. Entah apa maksud Sarah yang lebih memilih tinggal di kabin. Lalu John berusaha membujuknya agar ikut bersama mereka. Akan tetapi ia tetap saja menolak. Get out of my... Tanpa diduga, seekor anjing masuk ke dalam kamar dan bertatapan dengan Sarah. Lalu Sarah menyuruh John untuk pergi duluan karena menurutnya, jika ia menghentikan kontak matanya, anjing itu akan menyerang. Mendengar perkataan Sarah, John pun menurutinya. Lalu tiba-tiba Sarah akhirnya tewas bersama anjing yang menyerangnya nancep di wahana. Mereka pun syok atas kematian satu lagi sahabatnya. Kemudian mereka langsung capcus menuju kamp pelatihan yang berada di sisi pulau. Singkat cerita, mereka berada di depan kamp pelatihan anjing yang sudah tidak digunakan lagi. Saat berada dalam tempat tersebut, mereka melihat peralatan yang sama sekali tidak seperti tempat pelatihan anjing. Menurut Matt, orang-orang di tempat itu mendesain ulang genetis anjing untuk kepentingan tertentu. Kemudian mereka menuju ruang komunikasi. Tapi sialnya, peralatan yang berada di sana tidak berfungsi. Mereka pun bingung dengan alat-alat tersebut yang tidak memiliki sinyal radio. Lalu tiba-tiba Nikki melihat sebuah kabel yang tidak tersambung di pemancar. Dan ternyata itu adalah masalahnya. Kemudian John berusaha untuk segera memperbaikinya. Sementara itu, Matt merasa takut dirinya akan mengalami gejala seperti Sarah karena luka gigitan di punggungnya semalam. Lalu ia mulai merasa bahwa anjing-anjing itu sudah berada di sekitaran camp, seperti indera keenam Sarah dulu. Mendengar perkataannya, Nikki langsung teringat John. Di sisi lain, John yang sedang memanjat pemancar radio melihat sebuah kapal pesiar milik dua sejoli di scene awal tadi. Tak lama setelah itu, ia melihat pemandangan yang membahagiakan. Lalu John melakukan tugasnya. John pun terlempar karena ledakan koslet tersebut. Lalu kosleting dari alat komunikasi akhirnya membuat peralatan jadi terbakar hingga api terus menyebar. Kemudian John yang lagi kesakitan berusaha untuk kembali ke camp. Tapi ternyata insting Matt ternyata benar. Kini anjing-anjing di pulau mulai menyerang John.
Untung saja Matt datang menolong John. Sementara itu kebakaran di dalam camp mulai membesar, tapi Nikki tidak bisa keluar saat anjing-anjing terlihat seolah menunggunya di balik pintu. Kemudian ia berniat untuk melakukan aksi epiknya. Dengan beberapa tabung gas yang berada di ruangan lain, Nikki akan memancing anjing-anjing untuk mengejarnya ke arah gas tersebut. Karena ledakan itu, kawanan anjing pun akhirnya pergi menjauh. Sementara Matt yang mengira Nikki ikut terbakar, hanya bisa histeris menyaksikan bangunan itu dilalap api. Lalu John mengatakan agar segera menuju kapal yang tadi ia lihat, karena cuman itu satu-satunya cara mereka bisa meninggalkan pulau. Need a ride? Tapi untungnya Nikki berhasil selamat dari ledakan dan membawa kakak beradik ini meninggalkan camp. Kemudian mereka langsung tancap gas menuju kapal. Tak lama kemudian mereka pun berhasil naik ke kapal, seperti adegan Fast and the Furious. Hingga pada akhirnya mereka yang cuma bertiga bisa selamat dari kawanan anjing liar di pulau tersebut. Sementara John yang banyak mendapat luka gigitan cuma bisa bertahan sebelum mereka menemui dokter. Lalu dan film The Breed pun berakhir.